Tanam biji lebih baik daripada sambung pucuk. Apakah memang betul demikian? Mari ikutin video saya selanjutnya. Halo sahabat petani, berjumpa lagi di channel Petani Jadi-Jadian. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait pertanian kakao. Dan mohon maaf kepada para petani senior, bukan bermaksud saya menggurui, namun saya hanya berbagi pengalaman ya sahabat. Silakan disimak sampai akhir agar tidak salah paham. Nah, dalam budidaya kakao banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh para petani, dari mulai pemilihan bibit, penanaman, perawatan hingga hasil panen. Dan yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan hasil panen, karena setiap petani pada akhirnya mengharapkan hasil panen yang berlimpah. Untuk itu kita sebagai petani tentu harus pandai-pandai memutuskan jenis bibit yang akan kita tanam, kemudian selanjutnya dengan metode apa kita akan menanamnya. Nah, dalam penanaman kakao terdapat dua metode penanaman. Yang pertama, metode penanaman sambung pucuk. Yang kedua, metode penanaman dengan tanam biji. Nah, yang akan kita bahas lebih mendalam kali ini, mana yang akan kita pilih, karena dari dua metode ini yang akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Yang pertama yang akan kita bahas, tanam biji. Rata-rata menghasilkan buah lebih lama dan mempunyai risiko kualitas hasil yang tidak sama dengan indukannya, atau bisa terjadi mutasi genetik ya teman-teman. Akan tetapi mempunyai kelebihan diantaranya pertumbuhan lebih cepat walaupun berbuahnya agak lambat. Untuk perawatan lebih mudah karena biasanya percabangannya terbentuk secara alami. Beda dengan sambung pucuk, kita harus melakukan pemangkasan bentuk agar supaya bentuknya terlihat lebih proporsional. Selain itu, akarnya kuat dan pohonnya tinggi. Nah, karena pohon dan buahnya lebih tinggi, tentunya menghasilkan buah yang lebih banyak ya teman-teman. Metode sambung pucuk. Dalam metode sambung pucuk ini adalah sebuah metode rekayasa genetik, mempunyai kelebihan diantaranya 100% akan menghasilkan buah yang sama dengan indukannya. Pohonnya pendek dan cepat berbuah, akan tetapi banyak kekurangan diantaranya mudah rebah karena perakarnya kurang kuat. Coba sekarang teman-teman bayangkan, batang inti dan akarnya masih sangat muda dan kita paksakan untuk memenuhi nutrisi cabang yang lebih tua yang akan kita sambung agar cepat berbuah, sehingga kita akan segera mendapatkan hasil panen dan mendapatkan cuan yang lebih cepat. Akan tetapi hal ini tentu akan berdampak pada hasil yang kita dapat di masa yang akan datang, yang menyebabkan panen tidak ada lonjakan yang signifikan, segitu-segitu aja ya teman-teman. Sedangkan kita sebagai petani tentu mengharapkan hasil yang banyak, melonjak dan berlimpah, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai petani ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Masuk akal nggak teman-teman? Sebab sebelum tanam sambung pucuk ini, dulu saya pernah punya pengalaman waktu di usia masih remaja, sekitar SMP atau SMA gitu ya teman-teman, membantu orang tua menanam kakao dengan metode tanam biji, yang waktu itu masih kakao lokal. Pohonnya tinggi dan buahnya setiap pohon itu sangat banyak sekali, sampai-sampai malas mau mengambilnya. Lalu waktu itu masih usia remaja, masih suka main-main ya teman-teman. Dan harga kakao tidak sebagus seperti sekarang yang mencapai 100.000 per kilogram, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman itu teman-teman, dari dua metode penanaman kakao di atas, saya lebih cenderung dengan dan yakin dengan tanam biji ya teman-teman. Karena kita sebagai petani tentu ingin mendapatkan hasil yang banyak dan berlimpah, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan kita sebagai petani. Kita sebagai petani apalah yang kita harapkan selain daripada hasil panen yang berlimpah. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Mohon maaf kepada para senior, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang tidak sependapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.